Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Cak Paijo ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Cak Paijo. Saya Cak Paijo, selamat datang di konten Pemersatu Bangsa. Di awal film kita diperlihatkan dua wanita cantik yang bikin gemes. Dia bernama Tami dan Joanna. Mereka berdua membicarakan anime karena Tami adalah pecinta anime sedangkan Joanna adalah desainer baju. Di sini Joanna mendaftarkan Tami untuk ikut acara cosplay anime dan Joanna membuatkan bajunya. Tami pun setuju, guys. Saan kita as a friend? Sis, fashion designer ako. Gagawin kita ng costume. Berpindah ke Tami yang baru saja pulang dan sampai di rumah. Oh iya, ini bukan ibu kandungnya, tapi ibu tiri dan adik tirinya. Terlihat Tami yang dimarahi oleh ibu tirinya karena datang terlambat. Karena Tami jengkel, lantas dia masuk ke dalam kamar dan menonton film anime Pemersatu Bangsa. Tepak Tami, wes, mantap. Bakit ka nahihiya? Ang sexy mo kaya? Film berpindah ke Tami dan Joanna yang mengikuti pameran cosplay. Terlihat ada salah satu cowok yang mencoba menggoda Joanna. Dia bernama Kevin. Ini dia orangnya. Pas Tami ini berada di dalam acara tersebut, tanpa sengaja ada anak laki-laki menumpahkan minumannya tepat ke teteknya Tami. Dia bernama Deo. Langsung saja Tami pergi untuk masuk ke ruang ganti, guys, untuk mengeringkan bajunya karena mau dipakai, guys. Tiba-tiba datang dua pasangan untuk melakukan tanam benih di tempat itu, guys. Sontak Tami kaget dan bersembunyi, guys. Scene berpindah ke Tami yang tanpa sengaja memenangkan lomba cosplay atau festival di situ ya, guys. Wih, juara 1 Tami ini. Hebat. Tami Lazaro, congratulations! Sesampainya di rumah, lagi-lagi Tami ini dimarahi oleh ibu tirinya karena pergi ke acara cosplay. Di sini sang ayah Tami tidak bisa berbuat apa-apa, padahal anaknya sampai menangis seperti itu ya. Sat. Keesokan harinya Tami menemui Joanna untuk memperbaiki kostum cosplaynya karena dirusak oleh ibu tirinya. Malam harinya Tami dan Joanna kembali pergi ke acara tersebut, guys. Lagi-lagi di sini terlihat Kevin menggoda Joanna, namun Joanna masih saja angkuh atau cuek ya. Terlihat Tami yang bertemu dengan Ken, seorang fotografer handal. Di sini Tami bertanya kepada Ken, bagaimana cara mendapatkan uang dari acara cosplay ini. Ken pun menjawab dengan berjualan foto. Diberilah kartu nama Ken kepada Tami. Hey, this is my assistant. Keesokan harinya Tami dan Joanna pergi ke studio foto miliknya Ken. Di sini Tami dan Joanna dibawa masuk untuk melakukan pemotretan. Awalnya Tami tidak mau karena terlalu vulgar, tapi di sini Ken menjelaskan bahwa itu bukanlah terlalu vulgar, tapi masih biasa saja. Akhirnya pun Tami mau untuk difoto, guys. Malam harinya di tempat acara cosplay, lagi-lagi Kevin ini mendatangi Joanna. Kalau sekarang Joanna tertarik karena Kevin sangatlah maco. Di tempat lain foto Tami laku keras, guys, di acara tersebut hingga Tami mendapatkan banyak uang. Besok paginya lagi-lagi Tami pergi ke studio Ken untuk melakukan pemotretan, namun Joanna tidak ikut. Alhasil setelah selesai melakukan pemotretan terjadilah tanam benih, guys. Ternyata ada udang di balik sutil ya. Boleh juga ini akalnya Ken. Di sini Ken juga membantu membuatkan situs untuk penjualan foto-foto Tami melalui internet. Yan ang gravure4all.com. Singkat cerita, Tami pun pulang ke rumahnya dan membawa banyak makanan. Alhasil ayah dan ibu tirinya tidak marah, guys. Namun tidak berselang lama, ibu tirinya Tami ini tahu kalau Tami ini jualan foto vulgar di internet. Alhasil ayah Tami marah dan diusirlah Tami keluar dari rumah, guys. Film berpindah ke Joanna yang sedang melakukan tanam benih dengan Kevin. Belum sempat crot di dalam, ada Tami yang menggedor pintu rumahnya. Tami bercerita ke Joanna atas apa yang terjadi kepadanya. Alhasil Tami tinggal bersama Joanna untuk sementara waktu. Malam harinya lagi-lagi Tami dan Joanna dan Kevin pergi ke acara cosplay. Terlihat Tami yang sedang digoda oleh beberapa cowok. Untungnya ada Deo yang datang untuk menolongnya, guys.
Keesokannya, Tami dan Dio pergi ke kafe untuk mengobrol guys. Sekarang mereka berdua jadi lebih dekat ya. Lagi-lagi Tami ini pergi ke tempatnya Kevin untuk melakukan pemotretan sekaligus tanam benih dengannya guys. Waduh, Kevin ini menangak ya. Keesokan paginya terlihat Tami yang melakukan pemotretan di luar dengan ditemani oleh Joanna, Ken, dan Dio. Di sini Kevin bilang ke Tami, jangan macam-macam dengan Dio. Kamu milikku. Scene berpindah ke Kevin yang didatangi oleh pacarnya. Oh, baru tahu kalau Kevin sudah punya pacar. Bajingan pisan tiba-tiba. Pacar Kevin minta putus, namun Kevin mengancam, kalau kamu mau putus denganku akan kusebar video tanam benih kita. Sontak pacar Kevin pun takut guys. Ternyata studio foto Kevin dilengkapi oleh kamera CCTV yang tersembunyi. Bajingan pisan tiba-tiba. Malam harinya Dio menemui Tami untuk bercerita dan ngobrol-ngobrol guys. Akhirnya terjadilah tanam benih guys. Terlihat Tami yang benar-benar jatuh cinta ke Dio. Sedangkan sebaliknya juga guys, Dio juga sedang jatuh cinta ke Tami guys. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Tami minta putus dari Ken. Alhasil Ken pun menyebar video mereka guys. Sontak Tami shock dan sedih. Tami mengurung dirinya di dalam kamar. Tami sempat dibujuk oleh Joanna, Kevin, dan Dio, namun Tami tidak mau guys keluar dari kamarnya. Scene berpindah ke Joanna dan Dio yang ditemui oleh pacarnya Ken untuk mengungkapkan atau menjelaskan masalahnya yang sama dengan Tami. Hingga akhirnya Joanna dan Dio menemui ayah dan ibu tiri Tami untuk meminta bantuan dan menjelaskan semuanya yang terjadi kepada Tami. Akhirnya ayah Tami pun mau menemui Tami dan membujuknya untuk keluar dari kamar tersebut. Alhasil Tami pun mau guys keluar dari kamar itu. Film berpindah ke Tami dan pacar Ken yang membuat pengakuan kalau mereka dijebak oleh Ken guys. Film pun selesai. Di akhir film kita diperlihatkan Tami yang sedang berkumpul dengan teman-temannya, bahkan dengan keluarganya. Di sini Tami dibikinkan studio cosplay di rumahnya oleh sang ayah dan ibu tiri. Mereka kembali akur ya guys. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keluarga nomor 1, sahabat nomor 1, sedangkan pacar nomor 11 dari 100. Saya Cak Paijo, sampai bertemu di konten berikutnya. Terima kasih.